Halo, saya Viko Pangaribuan, salam paten. Hari ini kita berbicara tentang pengalaman saya dalam berkesenian, dalam bermusik khususnya, yang mana kita awali waktu itu saya berangkat dari kota Medan untuk berangkat perantau ke Jakarta. Tapi sebelumnya saya akan ceritakan dulu bahwa saat waktu masih di Medan itu, saya sudah ikut suka acara festival vokal group gitu. Kalau dulu namanya itu istilahnya itu folksong. Nah kita saya sudah selalu ikut itu dari zaman itu untuk kejuaraan Sumatera Utara. Setelah itu tamat SMA, saya berangkat perantau ke Jakarta untuk kepingin mau jadi seorang musisi. Jadi memang cita-citanya memang kepingin jadi musisi dari dulu, dari mulai muda. Jadi makanya kepada kawan-kawan bahwa kalau berkesenian itu, kalau bermusik itu jangan setengah-setengah. Jiwain berkesenian itu, karena itu memang talenta yang Tuhan kasih sama kita. Nah dalam perjalanan waktu saya merantau ke Jakarta, mulailah kita nyanyi-nyanyi, dari mulai nyanyi di restoran sampai kita nyanyi di hotel. Lama juga sih itu, kira-kira ada 6 tahunan. Kita main di hotel-hotel Jakarta, ada dulu di Hotel Sainjaya, Hotel Borobudur. Kita main di sana. Saya waktu itu bergrup ya sama teman. Saya memang pegang gitar, dari dulu pegang gitar. Terakhir kita main di Indonesia, baru saya mulai berangkat merantau ke Jakarta. Bukan ke Jakarta, saya merantau mulai ke luar negeri. Kita mulai meniti karir main di luar negeri. Dan gak gampang loh. Kita mulai awal kalau kita berangkat ke luar negeri itu untuk bermusik di sana. Negara yang kita tuju saat itu adalah Bangkok, Thailand. Tahun 88. Nah, bagaimana caranya saat itu kita bisa berangkat sampai ke sana untuk bekerja di sana? Itu kita bekerja sama dengan agent dari Singapura. Tapi perjuangan itu yang kita harus pikirkan, bahwa saat itu memperjuangkan untuk berangkat main ke luar negeri dengan pengalaman yang gak ada, itu yang suatu tantangan bagi saya untuk kita bisa meraih dapat kerjaan di luar negeri. Jadi kita mulai melamar melalui agen Singapura, baru kita berangkat ke Jakarta. Kontrak pertama di Bangkok di Hotel Shangri-La. Memang kita kalau saya ini lebih kepada pekerja seni ya. Kita berkesenian itu memang hobi dan suka, dan kita menjadi pekerja seni yang main di hotel-hotel. Dulu main di hotel-hotel di Bangkok, terus kita ke 2 tahun di Bangkok. Banyak pengalaman yang harus kita jalani di sana kan. Baru kita ke Malaysia, kita juga main di Kuala Lumpur, masih di hotel yang sama, di Hotel Shangri-La Kuala Lumpur. Memang seru ya, sebagai kita musisi Indonesia yang bekerja di luar negeri waktu itu. Jadi kita harus banyak belajar untuk mendisiplinkan diri, dari mulai bermain, terus waktu ya, disiplin untuk latihan, supaya kita selalu bermain bagus. Dan itu perlu perjuangan, bahwa kita harus kerja keras. Apalagi masih muda-muda kan. Makanya kalau anak-anak muda harus kerja keras. Bagaimana mau jadi seorang musisi, harus kerja keras dia. Harus latihan, ya kan? Menimba ilmu dari segala macam manusia. Itu bagus sekali. Jadi kita banyak dapat masukan. Seperti saya pernah, kalau saya nanya chord dulu ya, waktu zaman kita di hotel,
saya nanya coach kepada gitaris-gitaris Indonesia, misalnya ada almarhum Baki Maulana, abangnya Ira Maulana itu. Nah, saya pernah nanya juga sama si abang itu dulu, kita masih muda-muda gitu kan, bang lagu ini chordnya kemana? Jadi jangan segan-segan nanya sama senior-senior kalau mau menimba ilmu, dan harus banyak bergaul ya. Bicara tentang disiplin, kita sudah harus membiasakan diri untuk melatih diri kita dari muda untuk disiplin. Karena disiplin ini yang untuk disiplin latihan ya, disiplin ke diri kita, untuk kita tekad bahwa kita mau maju. Itu juga menjadi suatu motivasi. Disiplin kita ini menjadi kita akan makin hari makin bagus, khususnya untuk berkeseniannya ya, untuk bermusiknya. Kan kalau di Indonesia kan kita kan bisa waktu jam karet, tapi kalau udah kita bekerja di hotel-hotel itu, apalagi di luar negeri gitu, kita nggak ada waktu jam karet di luar negeri. Memang cuma Indonesia yang ada jam karet. Kalau di luar nggak ada. Jadi kalau kita misalnya main mulai di hotel jam 7, ya jam setengah 7 kita udah santai, udah duduk minum kopi dulu, udah ready, udah siap-siapin, udah pasang-pasang, udah selesai. Jam setengah 7 udah duduk santai. Jadi jam 7 kita udah mulai start. Begitu juga kalau selesainya jam sekian, selesainya kita harus istirahat, terus kita jam sekian main lagi. Nah itu terus, dan itu jadi terlatih kami, yang mana kita musisi-musisi Indonesia ini waktunya kan suka belepotan. Kalau kita di Indonesia kan masih bisa kalau jam-jam karet kurang-kurang. Kalau di luar nggak boleh, karena itu jadi satu kondite yang tidak baik bagi kita gitu. Makanya sekali lagi memang disiplinkan diri untuk menjadi seorang musisi itu berat menjalaninya. Tapi kalau dengan lama-lama kita mulai lama-lama, makanya kita baru terbiasa dengan itu. Setelah kembali kita cerita, kalau setelah dari Malaysia tadi kita di Kuala Lumpur Shangri-La, baru kita berapa tahun kemudian kita main di Singapura. Di Singapura tuh waktu itu di Hotel Regent. Berapa lama terus pindah ke Hotel Marco Polo. Situ kita main sampai banyak kita keliling-keliling. Saat itu kita juga pernah ke Filipina, kita pernah ke Laos. Terus pengalamannya sih ya itu tadi, main-main di luar negeri, dari mulai ke Australia, terus ke South Africa, Johannesburg, Cape Town dulu. Terus kita juga pernah ke Jerman, ke Frankfurt. Terus juga kita ke Italia, baru beberapa tahun jadi kemudian juga kita ke Amerika. Nah yang terakhirnya kita berangkat ke Prancis, ngelewatin 3 negara itu, Prancis, Belgia, dari Belanda kita balik ke Indonesia. Nah pengalaman yang berkesenian ini yang mau saya ceritakan, bahwa pengalaman bermusik di dalam kehidupan saya memang itu sudah menjadi suatu talenta ya. Kita harus bermusik, memang kita suka bermusiknya. Jadi jangan patah arang, jangan patah semangat kalau sekali ini gagal misalnya, terus kita langsung down. Jangan, kita semangat, sikat aja, pokoknya bagaimana supaya paten. Jadi latihan yang banyak ya, benar, dan kita belajar. Pokoknya harus serius
untuk menjalani karir yang kita jalani. Kalau kita nggak serius, biasanya kita kalah di tengah jalan. Nah, kalau kita kalah di tengah jalan, nggak tahu mau kemana. Mau jadi ini setengah, mau jadi ini setengah, mau jadi itu setengah, semua setengah-setengah. Nah, itu yang paling menjadi menjadi suatu momok. Jadi suatu momok bagi kehidupan kalau kita bisanya semua setengah-setengah. Itu yang paling banyak kita lihat hadapin teman-teman ya, yang mereka semua jago, ada yang semua bisa. Semua bisa. Kalau saran saya, apalagi saya seorang musisi, jangan semua jago. Semua dia bisa jago, pegang alat ini dia satu, pegang ini bisa, pegang alat ini bisa, pegang alat ini bisa, pegang semua alat dia bisa. Biasanya kendalanya kalau megangnya banyak, bisanya jadi setengah-setengah, karena waktunya untuk mendalami peranan itu, misalnya gitaris merangkap pemain flute, merangkap pemain piano, merangkap pemain drum, pemain gitar, semua dia bisa, tapi sedikit-sedikit, dikit-dikit dia. Nah, lebih bagus fokus dia paling banyak. Kalau kita lihat ya musisi-musisi dunia juga paling dia dua, misalnya gitar sama piano, misalnya saksofon sama piano, atau saksofon sama gitar. Pokoknya paling dua alat musik yang bisa kita kuasai, kita pelajari. Itu pun udah terlalu banyak makan waktu untuk mendalami. Karena satu alat musik itu kan gak ada habis-habisnya mau belajar musik ini. Memang musik ini tak ada habis-habisnya. Gak ada lah yang namanya musik ini paling jago. Nah, itu gak ada. Jadi semua musisi-musisi itu pasti ada kelemahannya dan ada kelebihannya. Jadi jangan minder kalau kita misalnya main gitar terus sama gitaris terkenal gitu terus kita minder, nggak usah. Karena setiap pemain itu ada kelemahannya dan ada kelebihannya. Setiap pemain, misalnya ada kelebihannya di sana, ada kelebihannya di sini, ada kekurangannya di sini, ada kekurangannya di sana. Nggak bisa dia kuasain semua, wah mesti jago. Pemain keroncong lah misalnya, kita main keroncong sama pemain musik jazz, kan bukannya mereka itu jadinya bisa jago semua, mana mungkin. Satu alat, satu jenis musik aja udah setengah mati belajarnya. Nah, belum tentu dia bisa menguasai bidangnya yang lain. Contohnya kalau pemain jazz pelajarinya keroncong atau dia pelajarin dangdut, wah susah. Pasti pemain-pemain dangdut itu pasti lebih jago daripada pemain jazz. Nah, jadi dalam intinya berkesenian itu, bermusik itu, berkesenian ya, kita bilang bahwa nggak ada yang jago. Jadi semua ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Oke, sampai di sini dahulu. Kita ketemu di episode yang lebih menarik lagi bersama saya, Viko Pangaribuan. Salam paten.